Allah. Ya Allah, Kau sungguh maha besar, Allah yang kuasa. Para nabi al-kalim tidak takut kan terbakar, api rubah jadi dingin. Demikianlah firman-Nya Ilahi. Yunus dalam perut hiu, Allah memanggil nama ya Rabbi. Allah Nur Rahman Nur Rahim, selamatlah yang teraniaya. Allah, 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 Allah. Musa yakinkan penyihir, tongkat rubah jadi ular atas kuasa ya Rabbi, dan tenggelamlah musuhnya di laut. Ini kisahnya Al-Masih, Allah mampu menghidupkan yang mati. Allah, atas izin-Mu ya Allah, yang bisu dapat berbicara. Muhammad di akhir zaman, datanglah beriku mukjizat, yakni Al-Quran, kisah lampau dan kan datang. Sallu alaihi wasallim, dan untuk semua rasul. Sallu alaihi wasallim, dan untuk semua rasul, dan untuk semua rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Adam dan Hawa di surga agar mereka menikmati kenikmatannya, keteduhannya, buah-buahannya, dan makanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencegah mereka berdua untuk memakan salah satu buah pohon surga. Adam dan Hawa menempati surga dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, iblis terlaknat tidak menyukai hal tersebut dan bersumpah dalam hati, saya harus mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Ia berhasil mewujudkan impiannya untuk mengeluarkan keduanya dari surga, yaitu lewat cara barang siapa yang memakan buah pohon ini, ia akan berubah menjadi malaikat dan ia akan kekal selamanya. Maka Adam dan Hawa memakan buah tersebut. Dan sebagai balasannya, Allah mengeluarkan keduanya dari surga untuk hidup di bumi. Begitu pula anak-anak mereka sesudahnya sampai hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami berfirman, wahai Adam
diamilah olehmu dan istrimu surga ini. Makanlah makanan yang ada di dalamnya, yang banyak lagi baik, di mana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu, dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu tersedia kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Telah tinggal di bumi tamu-tamu. Benar, Adam dan Hawa. Dan iblis terkutuk itu tidak akan pernah meninggalkan bumi dan penghuninya dengan tenang. Benar, karena dialah penyebab keluarnya Adam dan Hawa dari surga. Dia tidak akan meninggalkan keduanya, juga anak keturunannya hidup tenang di bumi. Bani Adam harus mengambil pelajaran dari keluarnya nenek moyang mereka dari surga. Dan jangan tertipu oleh rayuan setan. Tapi bagaimana manusia bisa tahu bahwa yang masuk dalam hatinya adalah bisikan setan? Ketika manusia merasa bahwa apa yang dihadapkan kepadanya tidak mungkin dikerjakan di depan manusia lain. Tidak hanya itu saja, semua perbuatan yang dapat membahayakan segala sesuatu seperti tumbuhan, binatang, dan benda lainnya, itu semua merupakan hal yang terjadi oleh ulah manusia, namun terkadang dari bisikan iblis. Betul, saya tidak yakin bahwa nasihat ini akan bermanfaat bagi anak Adam. Tidak akan menerimanya kecuali orang yang punya hati dan akal, paham dan cerdas. Lihat, lihat. Adam alaihissalam dan Hawa, mereka mendirikan kemah untuk tempat mereka berlindung. Betul, karena mereka memiliki tugas untuk memakmurkan bumi. Bagaimana pendapatmu? Apakah saya dapat hidup terus untuk menyaksikan anak-anak Adam menjadi banyak dan tak terhitung lagi? Dengar ya, kau tidak akan bertahan selama itu. Umur bunga itu pendek. Aku sangat bangga atas kemenanganku dari Adam dan Hawa. Aku benci dengan segenap jiwa ragaku. Maaf, tuanku. Mengapa semua kebencian ini tertuju pada Adam? Mengapa, Tuan? Akulah penyebab kemurkaan Allah kepadanya dan diusir dia dari rahmatnya. Akan tetapi, tuanku, bukankah engkau telah menolak perintah Allah untuk mentaatinya dan menolak untuk bersujud bersama malaikat kepadanya? Benar, engkau telah berkata, aku lebih mulia dari dia. Kau ciptakan Diam aku dari kalian api. semua. Aku tidak mau mendengar tentang hal ini. Maaf, tuanku. Maafkan hambamu, wahai Tuan Iblis. Kami tidak bermaksud memperkeruh suasana malam bahagia ini. Malam bahagia macam apa yang kalian bicarakan ini? Dengan perkataan yang menjengkelkan, kalian semuanya bodoh. Maaf, tuanku. Marilah kita mulai pesta atas terusirnya Adam dan Hawa dari surga. Ya, marilah kita berpesta. Akan tetapi betapa tangan kalian kuat dalam kejahatan, bukan dalam kebaikan. Kita harus berpesta tiap tahun dalam rangka memperingati keluarnya Adam dari surga. Ide yang bagus. Namun ini saja tidak cukup. Kita harus menambah kemenangan ini dan kemenangan lainnya atas keturunan Adam. Masih banyak yang harus kita kerjakan. Ya, benar sekali. Kita harus membuat rencana hingga Adam merusak bumi. Tidak. Kita tidak sanggup mengalahkannya karena dia banyak menangis dan beristighfar kepada Allah, sehingga Allah pasti akan mengampuninya. Bagus pendapatmu. Maka kita harus menggoda anak-anak Adam karena mereka lebih mudah untuk digoda daripada dia. Dasar bodoh! Serahkan urusan Adam dan Hawa kepadaku.
dan kalian akan melihat apa yang akan kuperbuat terhadap mereka berdua. Daulah tuanku, kami tunduk dan patuh terhadap perintah tuanku. Kami belajar dari tuanku sifat-sifat syaitan dan kita senantiasa menjadi murid-murid. Ya, akulah guru kalian dan kalian senantiasa akan menjadi murid-muridku selamanya. Marilah kita mulai pesta ini dan habislah perkara. Pergi kalian semua. Tidak ada pesta malam hari ini. Baiklah. Adakah kalian tahu bahwa Hawa telah melahirkan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan? Iya, betapa kabar ini sangat membahagiakan kita. Bumi amat membutuhkan manusia untuk memakmurkannya. Adam memang seorang yang baik dan berilmu. Dia berkelakuan baik dengan semua. Iya, ia memang begitu. Betapa gembiranya melihat kegagalan iblis membujuk Adam untuk merusak di atas bumi. Adam telah belajar betul dari kegagalan pertamanya dulu. Dan aku tidak yakin iblis dapat mengalahkannya lagi. Yang ditakutkan adalah anak-anak Adam akan mempercayai impian-impian bohong iblis. Betul, yang ditakutkan adalah anak-anak Adam. Adam tidak butuh nasihat mereka. Ia akan mengajari mereka dari apa yang Allah ajarkan kepadanya. Yang penting mereka memiliki keyakinan untuk mengambil nasihat agar menjauhi bisikan-bisikan setan. Betul. Yang penting adalah selamatnya dalam ujian. Terlebih lagi, iblis terkutuk akan menghiasi hal-hal yang jelek agar menjadi bagus di hadapan mereka. Ya, iblis tidak akan meninggalkan para nabi begitu saja. Tidak. Cukup hanya satu saja, Adam. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja, Adam. Aku telah capek. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja, Adam. Aku telah capek. Aku telah capek dari Adam. Dia berkata kepadaku, "Pergi wahai terkutuk." Adam telah mengalahkanku dan aku tidak sanggup lagi. Seluruh makhluk di muka bumi akan mengetahui kekuatanku dan tidak akan lepas dari tanganku, walaupun burung-burung sering meremehkanku dan membenciku. Juga mereka mencintai Adam. Aku tidak akan membiarkan hidupnya tentram. Adam dan Hawa sekarang sudah kelihatan semakin tua. Dan juga mereka baru mempunyai 2 anak lagi, laki-laki dan perempuan. Mereka itulah yang akan memakmurkan bumi dan meramaikannya. Sebab di atas bumi sekarang ada 6 orang manusia, dan sebentar lagi mereka akan menjadi banyak dan banyak. Tapi kamu tidak bakal melihat pertambahan jumlah mereka, karena hal itu membutuhkan waktu yang lama. Tentu saja, hal itu memerlukan waktu ratusan tahun. Sedangkan bunga, umurnya pendek kan? Memang betul, hanya Allah sajalah yang berhak menentukan usia setiap makhluk hidup. Nampaknya Siti Hawa telah melahirkan 2 anak lagi. Ya Allah, berkatilah keturunan Adam dan lindungilah mereka dari godaan setan. Iya, dia menjerumuskan Bani Adam dan mendatangkan siksa bagi mereka. Akan tetapi, Adam telah mengajari anaknya segala sesuatu sejak kecil agar mereka mengetahuinya. Kita telah melewati beberapa tahun dan kita masih saja tidak mampu untuk mengalahkan Adam dan Hawa. Mereka banyak mengerjakan sholat dan beristighfar kepada Allah. Sesungguhnya
aku tidak merasa senang dengan acara pesta tahunan kita dalam memperingati terusirnya Adam dan Hawa dari surga setelah Adam berhasil mengalahkan kita selama ini. Kau betul. Aku juga merasakan pahitnya hinaan ini. Juga merasakan aib karenanya. Serahkan Adam pada kami, agar kita dapat bersama-sama membisikinya. Mungkin saja kita akan berhasil, Tuan. Ya, benar Tuanku. Kita harus bergerak bersama-sama untuk menghentikan kemenangan Adam. Tidak, kita jangan menggoda Adam. Walaupun setan-setan berkumpul semuanya, kita tidak bakal mampu untuk mengalahkannya. Dia adalah hamba Allah yang ikhlas dan kita tiada daya untuk mengalahkannya. Untuk itu kita harus cerdik. Lalu apa yang akan kita lakukan, Tuanku? Anak-anak Adam telah banyak dan kita tidak akan membiarkannya. Adam harus merasakan kesedihan atas apa yang mereka perbuat. Kita tidak boleh berhenti untuk mengusiknya. Tapi Tuanku, bukankah Tuanku sudah melakukan hal itu sebelumnya? Yang penting, wahai iblis kecil, kita telah kembali ke jalan kita dan kita akan mulai bekerja. Daulat Tuanku. Ayo, kita menggoda anak-anak Adam. Ayo. Salah seorang putra Adam telah membunuh saudaranya. Iya, aku telah melihat perselisihan di antara mereka berdua dan setan telah menguasai hati Qabil. Lihat ke sana. Ia tidak mampu menguburkan saudaranya. Ia menangis. Ia menangis karena tidak tahu bagaimana menguburkan saudaranya, sebagaimana yang dilakukan oleh burung gagak yang lemah. Bismillahirrahmanirrahim. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka hawa nafsu Qabil membuatnya mudah untuk membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnyalah, maka termasuklah ia golongan orang yang merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh seekor gagak menggali-gali tanah untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya ia menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak itu? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku? Karena itu, jadilah ia seorang di antara orang yang menyesal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Nabi Adam sedang menyolati anaknya dan dia bersedih. Air matanya mengalir dari kedua matanya. Kejadian ini adalah kesedihan yang mendalam dan merupakan pembunuhan pertama di muka bumi. Kita telah menang atas anak-anak Adam dan kita akan melanjutkan kemenangan ini sampai hari kiamat. Kita akan jadikan mereka saling membunuh dan kita akan jadikan mereka para pencuri dan melakukan kemungkaran di dunia. Mari tambah lagi. Iya. Adam sudah meninggal,
Adam wafat sesudah memakmurkan bumi dan mengurusnya. Ia telah menasihati anak-anaknya untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan sebelum meninggal dunia. Iya benar, ia telah memperingatkan mereka dari godaan iblis dan dari hawa nafsu. Serta mengingatkannya bahwa Allah itu Maha Esa.